Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya masih di rumah. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang persilangan monohibrid. Nah, apakah kalian suka buah mangga? Jika ada dua pilihan, ada buah mangga yang besar tapi asam, dan ada buah mangga yang kecil tetapi manis. Kira-kira kamu akan memilih yang mana? Jika dilihat-lihat, pasti kalian juga akan mengalami kebingungan karena di dua buah ini sama-sama terdapat kekurangan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan buah mangga yang besar tetapi manis? Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, kita dapat menggunakan ilmu tentang persilangan. Nah, seperti apa persilangan itu? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum membahas tentang persilangan lebih jauh, mari kita pelajari terlebih dahulu tentang hukum perwarisan sifat. Nah, pada abad ke-19, seorang ilmuwan bernama Gregor Johann Mendel melakukan percobaan pada kacang ercis. Nah, dari hasil percobaannya ini, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat, yang mana prinsip ini adalah dasar perkembangan ilmu genetika. Nah, mengapa Mendel memilih kacang ercis untuk dijadikan sebuah percobaan? Karena pada jenis kacang ini tuh mudah tumbuh, kacangnya juga berumur pendek, termasuk kacang yang mudah melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang. Terakhir, keturunannya banyak dan juga bervariasi. Maksud dari bervariasi ini memiliki banyak jenis. Contohnya itu seperti warna pada bunganya, itu ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna ungu. Lalu ada juga perbedaan terletak pada letak bunganya. Jadi ada yang bunganya itu letaknya di tengah dan juga ada yang letaknya di ujung tanaman, seperti itu. Nah, kita lanjut mengenai istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama itu ada parental dengan simbol P yang artinya induk atau orang tua. Yang kedua itu ada gamet yang berarti sel kelamin. Yang ketiga ada filial yang artinya keturunan. Dan yang keempat itu ada genotip. Genotip adalah susunan gen penyusun sifat. Untuk contoh, genotip merah. Nah, di sini dapat dituliskan dengan M besar atau M besar M kecil. Nah, untuk genotip putih dapat dituliskan dengan M kecil. Kemudian yang terakhir itu ada fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak. Contohnya itu seperti merah, berbentuk bulat, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang memperhatikan satu sifat beda. Misalkan bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Berarti di sini satu sifat bedanya yaitu warna. Nah, untuk persilangan monohibrid ini berdasarkan hukum satu Mendel yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip suatu tanaman M besar M kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gamet M besar dan juga gamet M kecil. Nah, selanjutnya itu ada persilangan monohibrid dominan resesif. Nah, untuk dominan itu sendiri
yaitu sifat yang menutupi atau sifat yang menang. Sementara untuk resesif, yaitu sifat yang tertutupi atau sifat yang kalah. Nah, pada bagian persilangannya dapat kita lihat seperti ini. Di sini untuk parentalnya mawar merah atau genotipnya M besar disilangkan dengan mawar putih dengan genotip M kecil. Nah, menghasilkan gamet M besar dan juga M kecil. Nah, ini ketika disilangkan dari M besar disilangkan dengan M kecil, 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 menghasilkan filial atau anakan merah 100%, yang berarti heterozigot dengan genotip M besar M kecil. Nah, jika filialnya ini disilangkan dengan sesama, maka akan menghasilkan mawar merah dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya, yaitu mawar merah dengan genotip M besar M kecil, menghasilkan gamet M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, agar mudah untuk melihat hasilnya, maka kita menggunakan tabel seperti ini. Maka akan menghasilkan M besar disilangkan dengan M besar, maka genotipnya M besar dengan fenotip merah. Nah, untuk M besar disilangkan dengan M kecil, maka genotipnya M besar dan M kecil. Fenotipnya yaitu tetap merah. Kenapa merah? Karena di sini ada sifat dominan yaitu M besar. Jika sifat dominan ini dipasangkan dengan sifat resesif, maka sifat dominan akan menang. Jadi warnanya tetap merah, seperti itu. Nah, untuk M kecil disilangkan dengan M besar, maka hasilnya M besar M kecil dengan fenotip merah. Nah, untuk M kecil disilangkan dengan M kecil, maka hasilnya M kecil dengan fenotip putih. Nah, jadi kesimpulannya untuk keturunan pertama atau F1 yaitu 100% merah dengan genotip M besar M kecil. Nah, untuk keturunan keduanya yaitu filial kedua, genotipnya untuk M besar M besar banding M besar M kecil dibanding dengan M kecil menghasilkan 1:2 dibanding 1. Atau jika kita ubah ke persen, maka untuk genotip yang M besar ini 25%, untuk genotip yang M besar M kecil ini 50%, dan untuk genotip M kecil ini 25%. Nah, untuk fenotip ini ada merah dibanding putih. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya yang merah ini ada 3 dan yang putih ini ada 1. Oke, selanjutnya ke persilangan monohibrid intermediate. Nah, intermediate ini yaitu sifat yang sama kuat. Jadi pada bagian persilangannya ini untuk parentalnya di sini ada merah dengan genotip M besar yang nanti disilangkan dengan putih dengan genotip M kecil. Nah, akan menghasilkan gamet M besar dengan disilangkan dengan M kecil. Maka akan menghasilkan filial yaitu M besar M kecil dengan warna merah muda 100%. Mengapa merah muda bukan merah seperti yang tadi di dominan resesif? Karena untuk intermediate ini sama-sama kuat, jadi merah dan putih ini bersatu seperti itu. Lalu bagaimana jika persilangan antara F1 disilangkan dengan sesamanya? Maka di sini untuk parental yang kedua ini ada merah muda dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan merah muda M besar M kecil, maka menghasilkan gamet M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maka filial yang kedua ini akan menghasilkan
M besar disilangkan dengan M besar, maka hasil genotipnya itu M besar M besar. Di sini maka fenotipnya itu merah. Lalu untuk M besar disilangkan dengan M kecil, maka fenotipnya merah muda. Jadi genotipnya itu M besar M kecil. Nah, sini M kecil disilangkan dengan M besar, maka genotipnya M besar M kecil. Fenotipnya juga tetap merah muda. Untuk yang terakhir yaitu M kecil disilangkan dengan M kecil. Di sini genotipnya M kecil, fenotipnya yaitu merah. Jadi untuk kesimpulannya yaitu untuk keturunan pertama itu merah muda dengan genotip M besar M kecil 100%. Lalu untuk keturunan keduanya dengan genotip M besar 1 dibanding M besar M kecil 2 dibanding M kecil 1. Jika kita persenkan, maka untuk yang M besar ini 25%, untuk M besar M kecil ini 50%, sedangkan untuk yang M kecil itu 25%. Lalu untuk fenotip, sini ada merah dibanding merah muda dibanding putih. Hasilnya untuk yang merah tadi, yang ini itu 1. Untuk yang merah muda ada ini dan juga ada pun ini. Untuk yang putih ada ini. Jadi putih itu ada 1. Nah, ketika dipersenkan, maka yang merah ini 25%, sedangkan yang merah muda ini 50%, dan untuk yang putih 25%. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai persilangan monohibrid. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.